Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Hadirin kaum muslimin wal muslimat dimanapun anda berada, rahimakumullah. Marilah kita tidak bosan-bosan untuk selalu bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas berbagai kenikmatan, terutama nikmat iman dan Islam, sehingga pada kesempatan yang mulia alhamdulillah kita bersama masih bisa bersilaturahim. Mudah-mudahan silaturahim hari ini membawa berkah untuk kita semua, amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga senantiasa selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya, termasuk kita semua sampai akhir zaman, amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, kali ini izinkan saya akan membacakan satu hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam yang termuat dalam kitab Al-Adabun Nabawi, hadis yang ke-70, menjelaskan tentang al-ghina al-hakiki, kekayaan yang hakiki. Hadisnya diriwayatkan dari Abi Hurairah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, "Laisal ghina an kathratil ardi, walakinnal ghina ghina nafs." Rawahul Bukhari wa Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bukanlah kekayaan atau bukanlah disebut kaya an kathratil ardi karena dia banyak harta bendanya, walakinnal ghina, tetapi kaya itu adalah ghina nafsi, orang yang kaya dengan dirinya sendiri. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, pada masa lockdown ini, pada masa corona ini, di mana semua warga negara dianjurkan oleh pemerintah, dihimbau oleh pemerintah agar tidak keluar rumah apabila tidak ada kegiatan yang penting-penting amat. Jadi dihimbau agar semuanya, seluruh warga negara untuk mengadakan kegiatan di dalam rumah. Mengingat karena sampai dengan hari ini wabah corona masih menjangkiti, masih melanda negeri yang kita cintai ini. Akibat dari corona ini sudah banyak orang yang meninggal dunia, sudah banyak orang yang dirawat di rumah sakit, sudah banyak orang yang dalam pengawasan dinas kesehatan. Akibat dari ini semua, tidak sedikit dari warga atau sebagian warga kita yang tidak berani usaha, tidak berani melakukan bisnis di luar rumah karena ketakutan takut terjangkit penyakit corona ini. Sehingga di sana sini nampaknya di jalan-jalan sudah mulai lowong, kemudian di tempat-tempat keramaian seperti di mal-mal juga sudah mulai sepi. Ya, masih ada beberapa orang tapi tidak terlalu banyak. Mereka semua ketakutan, sehingga dikhawatirkan apabila hal ini berlarut-larut tidak juga segera diselesaikan, dikhawatirkan negeri ini akan menjadi negeri yang lumpuh karena masyarakatnya sama sekali tidak mempunyai penghasilan apa-apa. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, untuk itu hari ini izinkan saya mengajak kepada seluruh
warga negara Republik Indonesia, khususnya kaum muslimin dan muslimat, dalam situasi seperti ini yakinkan bahwa semua yang terjadi adalah merupakan cobaan, merupakan musibah dari Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada kita semua selaku orang beriman. Oleh karena itu, Islam mengajarkan apabila didatangi atau apabila kita terkena musibah, maka segera kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian? Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Karena sesungguhnya kita adalah milik Allah. Semua yang ada diri kita semuanya adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Dan kita suatu saat nanti akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala, atau akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ayat ini memberikan pengajaran kepada kita semua bahwa ketika Allah memberikan musibah, ketika Allah memberikan cobaan kepada diri kita, maka segera kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian? Karena kita memang sudah terlalu jauh menyimpang, karena kita memang sudah terlalu jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan diturunkannya sebuah bencana, diturunkan dengan sebuah musibah oleh Allah Subhanahu wa taala, apapun bentuknya, ya, atau yang sekarang lagi ramai adalah musibah berupa corona, maka segera kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, lebih dekat lagi kepada Allah, lebih cinta lagi kepada Allah, agar musibah ini segera berakhir. Kaum muslimin wal muslimat dimanapun Anda berada, selanjutnya adalah barangkali dalam situasi seperti ini ada konsep hidup yang Rasulullah SAW ajarkan kepada kita semua, agar kita hidupnya bahagia, agar kita hidupnya selamat, agar kita hidupnya merasa tenang, tentram di dunia ini. Maka Rasul SAW memberikan sebuah konsep hidup. Yang pertama adalah qanaah. Qanaah maknanya adalah merasa cukup terhadap rezeki yang Allah berikan kepada kita. Jadi Kanjeng Nabi mengajarkan kepada kita, kalau kita ingin bahagia, maka milikilah sifat qanaah itu. Berapapun rezeki Allah yang berikan kepada kita, besar atau kecil, sedikit atau banyak, kalau kita memiliki qanaah, kalau kita mencoba menempelkan qanaah dalam diri kita, insya Allah kita tidak akan pernah mengeluh. Sedikit alhamdulillah, banyak alhamdulillah, lebih banyak lebih alhamdulillah lagi. Syukuri semuanya yang Allah berikan kepada kita. Jadi kalau sedikit saja merasa senang, merasa alhamdulillah, merasa bersyukur, apalagi banyak. 100.000 saja alhamdulillah, apalagi 1 juta. 1 juta saja alhamdulillah, apalagi 2 juta dan seterusnya. Bukan sebaliknya, kita selalu mengeluh, selalu tidak ridho terhadap rezeki yang Allah berikan kepada kita, maka kita akan menjadi orang yang sengsara. Diberi banyak kita mengeluh, sedikit juga mengeluh, apalagi tidak diberi sama sekali, maka mengeluhnya lebih banyak lagi. Maka dengan demikian, orang yang sengsara adalah orang yang tidak memiliki sifat qanaah. Orang yang tidak memiliki sifat qanaah adalah orang yang miskin sejatinya. Maka dari itu, di dalam hadis lain Kanjeng Nabi Muhammad SAW bersabda, orang yang kaya laisa al-ghina an kathril ardi walakin al-ghina ghina nafsi. Orang yang kaya itu bukan orang yang banyak uangnya, tetapi orang yang kaya itu adalah orang yang kaya hati, orang yang senantiasa bersyukur terhadap nikmat Allah yang berikan kepada kita. Itulah sejatinya orang yang kaya. Maka di dalam penjelasan yang lain, orang yang kaya itu adalah orang yang senantiasa mensyukuri nikmat yang Allah berikan, merasa cukup terhadap rezeki yang Allah berikan kepada kita, walaupun kelihatannya sedikit. Sebaliknya orang yang miskin itu apa? Orang yang miskin itu adalah orang yang senantiasa merasakan kekurangan, walaupun kelihatannya dia adalah orang yang kaya. Tapi kalau hatinya selalu merasa tidak puas, selalu merasa kekurangan, itulah sejatinya
orang yang miskin. Maka dengan demikian, sekali lagi Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang yang kaya hakiki itu adalah al-ghina 'anil nafsi. Orang kaya yang hakiki, orang yang kaya sesungguhnya adalah orang yang kaya hati, orang yang jiwanya merasa kaya, orang yang jiwanya tidak membutuhkan apapun kecuali selalu mensyukuri nikmat yang Allah berikan kepada kita semua. Mudah-mudahan kita semua termasuk golongan orang-orang yang mau bersyukur pada Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga kita menjadi orang yang kaya hati. Amin ya rabbal alamin. Demikian, mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.